cinta hanya ucapan bibir saja, akan tetapi haruslah cinta itu dibuktikan secara real, secara nyata dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu kita perlu belajar kesehariannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa Rasul sehari-hari? Kalau Rasul bangun seperti apa? Apa yang beliau lakukan? Setelah bangun, apa pula yang beliau kerjakan? Kalau kita benar-benar mencintainya, maka semua itu akan menjadi incaran kita untuk kita pahami, untuk kemudian kita amalkan sesuai dengan apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan detik-detik waktu kita selalu bernilai pahala, dan itu bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa atau mau untuk menjadikan semua waktu, detik waktu kita menjadi bernilai pahala kalau seandainya semuanya kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga semua kita bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumal Mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini, Kamis yang keempat, kita akan berbicara dengan tema besarnya adalah fikih kontemporer. Sesuai dengan yang kita janjikan pada pertemuan yang sebelumnya, insya Allah kita akan coba melirik masalah-masalah kontemporer yang ada dalam permasalahan zakat melalui sebuah buku. Ini ada buku judulnya Al-Masailul Mustajaddah fi Nawazil Az-Zakatil Mu'asyirah atau Mu'asirah. Masalah-masalah baru yang berkaitan dengan zakat kontemporer. Berarti sebagai sebuah ibadah, tentu kita mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam persoalan ibadah itu sendiri, ternyata ada hal-hal, ada masalah-masalah yang ikut berkembang. Jadi jangankan dalam masalah muamalah, dalam keseharian kita, tapi dalam masalah ibadah pun ada masalah-masalah baru yang berkembang. Hanya saja untuk dipahami bersama, biasanya dalam persoalan ibadah yang berkembang itu, yang baru itu, bukanlah bentuk ibadah yang baru, tetapi pengembangan dari apa yang sudah ada. Karena kita tidak boleh menambah-nambah ibadah baru. Nabi diutus untuk menyampaikan ibadah itu, dan sudah sempurna Nabi menyampaikannya. Oleh karena itu zakat ya zakat, apa yang diajarkan oleh Nabi, apa harta-harta yang wajib dizakatkan itu sudah ada ketentuan semua. Cuma ada ndak nanti masalah-masalah yang berkembang, masalah-masalah baru yang memang diperlukan untuk kepastian hukumnya. Nah, itu nanti yang akan kita coba bahas melalui buku ini sesuai dengan pembahasan yang ada di dalamnya. Nah, ikhwati fillah, saya tidak sampaikan mukaddimahnya karena mukaddimahnya hanya menjelaskan apa yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Aiman Ibnu Su'ud Al-Anqari. Itu nama penulisnya, Aiman Ibnu Su'ud Al-Anqari. Jadi dalam mukaddimahnya beliau hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan zakat yang memang ternyata dalam masalah zakat ada hal-hal yang berkembang. Dimulai dengan definisi. Dimulai dari definisi.
di mana dikatakan di sini bahwa az-zakatu fil lughati tutlaqu ala ma'anin minha an-nama wa ziyada wa tathhir. Jadi zakat itu secara bahasa itu ada beberapa makna. Jadi kata zakat itu secara bahasa dia punya beberapa makna. Di antara maknanya adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh berkembang, wa tathhir, dan membersihkan. Maka ada kata tazkiyatun nafs. Apa yang kita pahami dari kata tazkiyatun nafs? Mensucikan atau membersihkan jiwa. Tazkiyah itu dari sama akar katanya dengan az-zakah. Jadi ada makna an-nama, ada az-ziyadah, ada at-tathhir. Bahkan ada lagi secara bahasa dengan artian juga al-barakah. Keberkahan, berkah itu juga sesuatu yang bertambah, sama dengan an-nama. An-nama itu artinya tumbuh. Az-ziyadah bertambah. Kenapa zakat itu secara bahasa dimaknai dengan an-nama, tumbuh, berkembang? Karena memang zakat itu pada hakikatnya dia tidaklah mengurangi harta. Tapi justru zakat itu adalah menumbuhkan dan mengembangkan harta. Jadi kalau ingin harta bertambah, zakatkanlah. Karena secara bahasa memang an-nama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidaklah akan mengurangi harta. Walaupun dalam pikiran kita, dalam hitungan kita secara zahir ya barangkali bisa mengurangi. Kalau kita punya 10 diberikan 1 ya tinggal 9 kan. Secara zahir dalam hitungan kita berkurang. Tapi dalam hitungan Allah sesungguhnya tidak berkurang. Karena yang 1 tadi akan dibalas berlipat-lipat. Maka tidak mesti 9 nanti 10 kurang 1 itu kalau dalam persoalan zakat. Bisa 19, bisa 190, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dia kehendaki. Kenapa pula az-zakatu itu dimaknai juga dengan at-tathhir? At-tathhir itu membersihkan, mensucikan. Karena zakat itu ketika dibayarkan oleh pemilik harta, oleh muzakki, maka 2 hal yang disucikannya. Yang pertama, zakat itu mensucikan diri muzakki. Dan yang kedua, zakat itu membersihkan harta dari yang memang bukan haknya. Jadi 2 hal. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu kata Allah dalam ayatnya. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Apa yang harus diambil? Sadaqatan. Sedekah di situ artinya adalah zakat. Untuk apa diambil? Tutahhiruhum. Karena zakat itu akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan. Jadi membersihkan hartanya dari yang bukan milik dia, kemudian membersihkan dirinya dari sifat-sifat bakhil. Jadi 2 tathhirnya itu. Bersih harta, ternyata di dalam harta kita, walaupun kita yang punya, itu milik kita, tapi bisa saja itu menjadi rezeki orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang lain, fakir miskin dan yang meminta-minta. Jadi dalam harta yang dimiliki oleh seseorang, ternyata tidak semua itu menjadi hak dia, tapi hak orang lain. Rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau dia bayarkan zakatnya, berarti bersihlah hartanya tadi dari yang bukan milik dia. Tapi kalau seandainya dia tidak bayar, dia tidak keluarkan, berarti pada harta dia ada hak orang lain yang dia tidak tunaikan. Karena seharusnya dia memberikannya kepada al-mustahiq, kepada dia yang berhak. Nah, itu maksud dari membersihkan, mensucikan harta. Sehingga orang-orang yang berzakat, harta yang dia punya akan murnilah menjadi milik dan hak dia, dan berhak dia gunakan untuk apa saja, sesuai dengan kebutuhan dan yang dia inginkan. Tapi kalau seandainya dia tidak bayarkan zakatnya, berarti dia memakan hak orang lain. Karena dalam harta dia ada hak fakir miskin atau hak orang yang meminta-minta. Jadi dari definisi bahasa ini saja nampak oleh kita apa fungsi dari zakat itu. Dan kalau kita analisa ayat yang pertama tadi, khudz min amwalihim. Ini perintah dari Allah untuk mengambil. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus orang-orangnya, petugas-petugasnya untuk mengumpulkan zakat. Maka zakat itu tidak hanya sekedar menunggu kesadaran orang kaya. Karena kadang-kadang orang kaya tidak sadar dia dengan kewajibannya. Sehingga perlu didatangi. Atau mungkin dia tidak mengerti seberapa yang harus dia keluarkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus utusan-utusannya. Kalau sudah mulai panen kurma umpamanya, diutuslah mereka ke wilayah ini, ke wilayah yang satu lagi, diminta itu oleh Nabi, coba kamu hitung hasil panen kurma mereka berapa. Ambil itu zakatnya. Itulah dulu yang dibawa oleh petugas-petugas Rasul tadi, itu namanya Jabiyuz Zakat. Jabiyuz Zakat itu pemungut zakat yang sah, yang resmi, yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawalah harta itu ke Madinah oleh mereka, diletakkan di satu tempat yang sekarang disebut dengan Baitul Mal. Itulah yang digunakan, dibagi-bagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan, didistribusikan kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Maka zakat itu benar-benar sebagai konsep dalam mengentaskan kemiskinan atau dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang berhubungan dengan persoalan ekonomi. Mereka-mereka yang membutuhkan berarti dia punya hak untuk mendapatkan itu. Dan ada orang-orangnya yang sudah diatur oleh agama yang berhak mendapatkan. Karena untuk zakat itu tertentu, tidak sembarangan penggunaannya. Ada asnaf yang berhak menerima, sehingga zakat tidak akan pernah diberikan kecuali kepada yang asnaf yang berhak untuk menerima. Baik, itu definisi secara istilah. Sedangkan definisi secara yang tadi secara bahasa, sedangkan secara istilah syar'inya yang dimaksud zakat itu adalah hakun maliyun wajibun biqadrin maksus fi malin maksus. Kalau dikatakan kadar tertentu, berarti agama sudah mengatur kadar yang harus dikeluarkan, seberapa yang harus dikeluarkan fi malin maksus, pada harta yang maksus, pada harta tertentu. Jadi kadarnya ditentukan, hartanya juga tertentu. Ini ketika dikatakan biqadrin maksus, berarti kita tidak mengeluarkannya seberapa yang kita mau. Tapi kita mengeluarkannya seberapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan. Umpama kalau yang berhubungan dengan uang atau emas, maka dikeluarkan 2,5%. Itu Rasul yang mengatur, syariat yang mengatur. Berarti berdasarkan kepada wahyu. Kalau nanti dia zakatnya zakat pertanian,
Zakat pertanian itu nanti ada dua kemungkinan. Yang berbiaya, mengeluarkan biaya, atau yang tak ada hujan hanya menerima hujan yang turun dari langit tanpa ada biaya. Artinya dia tidak mengeluarkan biaya apapun. Maka berbeda ternyata pengeluaran zakatnya. Yang berbiaya cukup dikeluarkan 5% karena sudah menghabiskan biaya. Tapi kalau tidak, maka dia harus mengeluarkannya 10%. Nampak di situ keadilan keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya. Ini kok 5, ini kok 10. Wajarlah ini 5 karena dia sudah mengeluarkan banyak biaya. Ini kok 10, kok besar karena dia tidak mengeluarkan apapun. Yang agak besar itu ada pada rikas. Rikas itu harta yang ditemukan di dalam tanah. Harta zakat seperti emas ketemu di dalam tanah, itu rikas. Beda nanti dengan yang ketemu di atas permukaan tanah. Kalau ketemu di atas permukaan tanah itu namanya luqatah. Luqatah itu barang tercecer. Barang tercecer itu tidak menjadi milik kita. Jangan coba-coba diambil. Kita pakai motor, nampak dompet. Tengok isinya ternyata 10 juta. Alhamdulillah. Kalau rezeki memang tidak. Jangan dianggap itu rezeki kita. Itu luqatah. Kalau mau cari pemiliknya, umumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ketemu baru jadi milik kita. Jangan sekali umumkan besok pagi sekali saja, nunggu 1 tahun lagi. Ada orang yang datang, lah. Cari orangnya setiap hari. Kalau kita amanah boleh pegang. Kalau rasanya ini kalau diambil oleh orang lain, jangan-jangan yang ngambil tidak amanah. Saya yakin saya amanah, boleh diambil. Sambil kita mencari atau serahkan kepada yang barangkali dia yang mungkin lebih pas untuk memegangnya. Pihak-pihak yang berwenang. Itu luqatah. Tapi rikas itu yang ditemukan di dalam tanah. Disebutlah dia dengan harta karun. Itu bukti karun itu betul-betul kaya. Kalau ketemu kita harta dalam tanah, kita sebut harta. Padahal entah karun punya tanda itu harta itu. Tapi kita menyebut harta karun. Karena dulu karun itu karena kedurhakaannya terbelah bumi itu di hadapan dia, masuk harta semua ke dalam tanah itu. Tertimbunlah harta karun itu. Sehingga diistilahkanlah harta karun, harta yang ketemu di dalam tanah. Dan rikas itu 20% zakatnya. Umpamanya ketemu emas 20%. Kenapa besar? Tidak ada modal. Cuma ketemu gitu aja. Ada orang buat ruko, gali pondasi, kena rukonya lantai 4, pondasi tentu dalam. Nah, karena pondasi dalam ketemu emas besar tinju umpamanya. 20%. Memang tidak ada modal. Tapi kalau ada orang yang kerjanya sengaja nyari emas, itu bukan rikas. Maka orang tambang emas itu bukan rikas. Karena bukan harta ditemukan, tapi sengaja mencari emas. Jadi rikas itu ditemukan tanpa sengaja. Sehingga zakatnya 20%. Nah, jadi biqadrin maksus, dengan kadar tertentu. Berarti agama yang mengatur. Kita tinggal taat aja, kita tinggal mengikuti aja. 2,5 kata agama, 2,5. 5% kata agama kita 5%. Nah, fimalin maksus pada harta tertentu. Harta tertentu ini berarti juga sudah diatur oleh agama harta-harta yang wajib untuk dizakatkan. Apa contohnya? Emas, perak, hewan ternak. Hewan ternak ini tidak pula semuanya. Unta, kerbau atau sapi dan yang sejenisnya, kambing. Itu yang harta zakat. Sama dengan
kurban. Harta-harta kurban itu juga yang harta zakat. Ada ternak yang lain, tapi tidak termasuk sebagai harta zakat dalam artian hewannya. Umpama lele umpamanya, ada ternak lele. Ada enggak zakat lele? Zakat dalam artian hewannya, umpamanya siapa yang memiliki 10 ekor ikan lele, zakatnya segini, enggak ada. Atau ayam potong, kan ayam, kan hewan juga itu, ternak juga. Tapi tidak dihitung per ekor hewannya. Beda sama kerbau. Kalau kerbau itu 30 sampai 1 tahun. Bayar zakatnya 1. Kalau kambing 40. Kalau onta 5 ekor. Itu ketentuan agama. Jadi itu namanya fi malin maksus. Disinilah nanti yang akan memungkinkan terjadi perkembangan masalah di antaranya terkait dengan malin maksus. Apakah ada harta-harta lain yang nanti bisa dianalogikan kepada harta zakat? Disitulah istihadnya para ulama. Apa contohnya? Ada enggak zakat madu? Zakat madu. Itu satu penelitian di Jawa Timur, ada yang pengusaha madu yang sekali panen itu bisa menghasilkan 8.000 liter madu. Ada enggak zakatnya? Berarti itu sudah menjadi satu persoalan yang berkembang. Ternyata memang sudah dibahas oleh para ulama. Dan biasanya kalau istihad seperti itu tentu tidak akan sepakat. Jarang sekali persoalan istihadiyah lalu timbul di situ kesepakatan. Nah, maka terbagilah dia nanti, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, tapi yang lebih kuat adalah yang tidak. Walaupun ada dulu Umar bin Khattab meminta kepada pengusaha madu agar dibayarkan haknya. Tapi dibantah oleh kelompok Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan tidak wajib, di mana Umar bin Khattab ketika meminta untuk dikeluarkan haknya itu bukan sebagai zakat, tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu adalah sebagai bayaran sewa lahan yang digunakan oleh mereka dalam berusaha ternak madu. Berarti ternak madu sudah ada mulai dari masa Umar bin Khattab. Ini contoh dari masalah yang nanti akan kita sampai ke situ. Sekarang hanya sekedar untuk melihat malin maksus pada harta tertentu. Ada juga nanti umpamanya sawit umpamanya. Apakah ada zakat sawit? Apakah dia akan disamakan dengan zakat pertanian? Kalau zakat pertanian itu wa ati haqqahu yauma hasadi. Atu haqqahu yauma hasadi. Bayar zakatnya pada saat panen. Sekarang kalau sawit panen 2 kali sebulan, apakah setiap panen bayar zakat? Kalau mau disamakan dengan pertanian. Ataukah dia ternyata adalah disamakan atau digabungkan dengan zakat dengan uang yang dia miliki. Kenapa pertanian itu seperti kurma itu diwajibkan zakatnya? Saat panen lagi. Karena saat panen itu juga dibayarkan dan saat itu juga mereka bisa memakan kurma itu. Tapi ada orang makan sawit? Bukan sawitnya yang jadi persoalan. Yang jadi masalah adalah uang yang diraih dari penjualan. Berarti dihitung uangnya kah atau sawitnya? Atau buahnya? Nah, ini dia persoalannya. Maka diskusinya sampai hari ini masih belum selesai. Walaupun sudah ada perda, sudah ada peraturan daerah yang berkaitan dengan zakat hasil sawit seperti itu. Tetapi lagi-lagi itu sesuatu yang masih belum disepakati dan perlu pembahasan yang lebih jauh. Karena kita khawatir nanti mewajibkan sesuatu yang ternyata Allah Subhanahu wa taala
tidak mewajibkan. Dan ada inkonsistensi ketika diwajibkan zakat pada hasil sawit seperti tadi, dia dianggap sebagai zakat pertanian, tetapi kadar yang dikeluarkan adalah disamakan dengan zakat emas. Itu sudah tidak konsisten itu. Kalau uang pertanian, samakan dengan pertaniannya. Ambil 5% kah atau 10%. Ini enggak dihitung sebagai pertanian, tetapi diambil 2,5. Berarti tidak konsisten. Oleh karena itu bisa-bisa persoalan sawit merupakan berapa uang yang dia pakai, apa yang dia hasilkan, keluarkan yang dia pakai, lalu sisanya digabungkan dengan uang yang lain yang dia miliki, untuk kemudian ketika sampai haulnya maka dikeluarkan, sampai haul dan nisabnya maka dikeluarkan zakat. Baik, jadi dari segi definisi itu satu ketentuan yang wajib dikeluarkan dalam persoalan harta dengan kadar yang sudah ditentukan dan pada harta yang juga sudah ditentukan. Oleh karena itu, untuk menjadikan sesuatu sebagai harta zakat, apakah wajib atau tidak, maka perlu penguat, perlu ketentuan dalil agar apa yang kita putuskan itu menjadi sesuatu yang meyakinkan dan membuat kita merasa puas dalam keputusan tersebut. Karena banyak nanti hal-hal yang akan didiskusikan. Sekarang kalau umpamanya kan ada pertanian itu kan sesuatu yang ditanam gitu ya. Sekarang pengusaha bunga hias, itu kira-kira sesuatu yang ditanam enggak tuh? Ditanam, tumbuh, lalu kemudian berkembang, lalu dijual. Apakah bunga hiasnya yang dipersoalkan atau hasil dari penjualan? Itu sesuatu yang juga perlu untuk dibahas. Baik, ikhwati fillah, itu definisi. Sekarang hukum. Wahia wajibatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Nah, ini. Jadi hukumnya jelas, zakat hukumnya adalah wajib berdasarkan kepada Al-Qur'an, sunnah dan ijma'ul ulama. Jadi dalam ayat, dalam hadis, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama Islam semuanya yang mengatakan bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib. Dari Al-Qur'anul Karim ini jelas ya, ada banyak ayat yang memerintahkan untuk membayarkan zakat. Ada yang digandengkan perintahnya dengan sholat, ada yang tidak. Kalau yang digandengkan dengan sholat, ya aqimus shalah wa atuz zakah, itu puluhan ayat. Ada yang menghitung barangkali sampai 80 ayat ketika digandengkan antara sholat dengan zakat. Tapi ada yang tidak. Ayat yang tadi kita baca, khudh min amwalihim sadaqatan. Itu diantara ayat perintah untuk mengambil zakat yang disebutkan secara tersendiri, bahkan disebutkan juga di situ kenapa atau apa fungsi dari pelaksanaan penunaian ibadah zakat. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi juga ada banyak ayat. Di antaranya adalah hadis Muaz ibnu Jabal ketika dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wilayah Yaman. Jadi Muaz itu diutus oleh Nabi sebagai duta dakwah. Diutus ke wilayah Yaman. Satu aja dia untuk ke Yaman. Karena ada lagi yang lain ke wilayah yang berbeda. Dulu ketika Nabi di Madinah mengutus Mus'ab ibnu Umair ke Madinah. Nabi belum hijrah. Jadi duluan Mus'ab sampai ke Madinah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duta dakwah. Satu orang. Ini juga sebagai bantahan bagi sebagian aliran yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan alasan dalam persoalan akidah. Hadis ahad itu hadis yang datang dari 2 orang, 3 orang, batasnya sampai 9.
Katanya harus hadisnya mutawatir untuk persoalan akidah. Ini tertolak. Karena Nabi dulu mengutus para utusan dakwahnya, duta dakwahnya ke berbagai wilayah, kadang satu orang, kadang dua orang, dan itu menyampaikan persoalan akidah. Ini contohnya Muaz. Ajarkan mereka, wahai Muaz, Allah adalah Rabb-nya, Muhammad adalah utusan Allah, ajarkan itu kepada mereka. Setelah itu ajarkan mereka juga sholat. Nah, setelah dua tadi, barulah Rasul mengatakan, fa inhum ajabuka lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan. Kalau mereka sudah terima yang dua tadi itu, sudah beriman pada Allah dan sama Rasulnya, sudah diperintahkan untuk sholat, maka setelah itu kata Rasul, beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekatan. Sedekah di sini artinya adalah zakat. Allah mewajibkan zakat, bukan sedekah biasa. Karena ada beberapa istilah dan kita memang harus paham sebenarnya istilah itu. Ada zakat, ada sedekah, ada infak. Apa makna ini semua? Kalau zakat itu sebagai satu kewajiban, ada haul, ada nisab. Maka syarat zakat itu harus kaya. Tidak mungkin orang yang tidak kaya lalu berzakat harta seperti itu. Orang yang punya kerbau 30 ekor kaya enggak kira-kira? 30 ekor. Kaya itu. Orang yang punya emas 85 gram oleh agama itu sudah kaya. Maka wajib zakat. Tapi untuk infak itu satu kesadaran diri, kerelaan kita dalam memberikan apa yang kita punya. Dan infak syaratnya tidak kaya. Infak itu syaratnya hanya mau. Kalau ada orang punya uang 50.000, dia ingin menginfakkan 20.000, udah enggak apa-apa. Itu bukan zakat itu. Tapi hanya kesadaran diri dia untuk dan merelakannya apa yang dia punya menjadi milik orang lain, dan itu pahalanya besar. Adapun sedekah itu lebih umum, masuk ke dalamnya semua istilah tadi. Infak juga bisa disebut sedekah, zakat juga bisa disebut sedekah. Bahkan sedekah itu ada yang materi, ada yang non materi. Kalau tadi kan ceritanya materi semua tuh. Tapi ada sedekah yang non harta. Apa contohnya? Contohnya dalam hadis Nabi bilang, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudara kamu kalau ketemu itu sedekah. Berarti non materi. Tidak ada harta yang dia berikan. Wa imatatul adza 'anit tariqi sadaqah. Membuang duri di jalan adalah sedekah. Kita lewat nih, nampak duri atau nampak paku bekarat di situ. Kita buang, kita singkirkan. Sesungguhnya itu adalah sedekah. Sebenarnya kalau kita amati baik-baik, kita pikir-pikirkan, ada hubungannya sebenarnya dengan harta. Cuma sedekah dalam artian bukan memberikan harta, tapi dalam artian menghindarkan orang lain dari mengeluarkan harta. Umpamanya kita lihat paku bekarat. Kalau tidak kita buang, barangkali ada orang setelah kita lewat dan dia tidak nampak paku bekarat itu. Keinjak oleh dia, bocor ban motornya, bawa ke bengkel, mungkin habis uang 100.000. Tapi dengan kita singkirkan, terhindar dia dari mengeluarkan uang 100.000. Sama enggak kira-kira nilainya itu? Kita berikan uang 100.000 atau kita hindarkan dia dari mengeluarkan uang 100.000. Sama. Maka Nabi mengatakan wa imatatul adza 'anit tariqi sedekah. Membuang duri di jalan itu sesungguhnya adalah sedekah. Nah, jadi kabarkan kepada mereka, beritahu mereka, Allah mewajibkan untuk membayarkan sedekah atau zakat, tu'khazu min aghniyaihim
faturaddu ala fuqaraihim. Ambil dari orang kaya-kaya mereka dan bagikan kepada orang-orang miskin mereka. Wa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati kamu, jangan diambil harta yang paling berharga bagi mereka. Jadi Islam tidak pula ketika diperintahkan untuk mengambil harta zakat itu, tidak pula diminta untuk mengambil harta yang paling mereka cintai atau yang paling berharga. Iyyaka wa karaima amwalihim. Begitulah agama mengatur. Nah, ikhwati fillah, ada dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin." Tidaklah ada seseorang yang memiliki emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, yang mana orang tersebut tidak menunaikan haknya, berarti tidak membayarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti apabila datang hari kiamat. Apa kata Rasul? Suffihat lahu safaih min nar fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zahru. Kecuali nanti harta itu akan berubah menjadi setrika dari api neraka. Kemudian orang tadi dibaringkan, maka disetrikalah sekeliling badannya. Janbuhu wa jabinuhu wa zahruhu, punggungnya, badannya, itu akan disetrika. Harta tadi berubah menjadi setrikaan. Kayak ibu-ibu nyetrika baju. Tapi itu datangnya dari api neraka. Bagi siapa? Bagi mereka yang sahibul zahab, bagi mereka yang punya emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, di mana orang tersebut tidak menunaikan haknya atau memberikan zakatnya. Ketika dikatakan di sini emas dan perak, bukanlah hanya khusus untuk emas dan perak aja. Oh, alhamdulillah, berarti uang tidak masuk. Karena yang disebut Nabi di dalam hadis hanya emas dan perak. Yang ada di hadis memang itu. Tetapi berlaku nanti untuk semua harta yang memang wajib untuk dizakatkan. Kenapa Rasul sebut emas dan perak aja? Karena memang itu harta yang paling diinginkan semua orang dari dulu sampai hari ini. Itu harta yang paling diincar-incar, yang paling diminati, yang diinginkan. Yang lain bukan tidak diinginkan, tapi simbol kemewahan itu ada pada emas dan perak. Kita kalau nengok ibu-ibu mamanya di sekeliling tangannya emas, jarinya penuh dengan cincin, kita bilang dia kaya, orang kaya. Jadi kalau ada ibu-ibu membawa 30 ekor sapi umpamanya, kita mungkin biasa-biasa aja. Jadi emas dan perak itu lambang, simbol dari kekayaan. Maka ada orang istananya dari emas lagi kan yang disebut-sebut. Oleh karena itu, bukan berarti hanya untuk itu saja masuk sebuah harta yang lain. Apapun, kalau seandainya kita punya harta yang wajib dizakatkan sampai haul dan sampai nisabnya, kalau tidak dibayarkan maka masuk kena pada hadis ini. Berarti nanti dia akan dibaringkan di atas tikar dari api neraka, kemudian harta itu menyetrika seluruh badannya. Ini sebagai ancaman yang mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran bagi orang-orang yang orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Namun diberikan penjelasan dalam buku ini, mungkin karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada hadis yang terakhir tadi, bahwa ancaman bagi orang-orang yang memiliki harta yang wajib dizakatkan lalu tidak dizakatkannya, maka fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu. Pinggangnya, punggungnya, badannya disetrika pakai hartanya tadi. Kapan itu? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada satu hari nanti, pada hari kiamat itu, satu hari itu ukurannya 50,000 sanah, sama dengan 50,000, 50.000 tahun. Di hari itu berarti belum ada keputusan surga neraka itu kan? Berarti menjelang proses hisab. Lalu di ujung hadis itu dikatakan, summa hatta yaqdiyallahu bainal ibad. Sampai akhirnya Allah memberikan keputusan untuk semua hamba. Summa yura sabiluhu. Setelah itu barulah dilihat sabiluhu, jalannya, akhir dari perjalanan dia. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Mungkin dia masuk surga atau mungkin dia masuk neraka. Dari hadis ini disimpulkan juga oleh oleh penulis buku ini, diberikannya penjelasan bahwa ketika ada orang yang menolak untuk membayarkan zakat, itu berarti tidak dihukumkan langsung sebagai orang yang kafir. Karena menolak itu ada dua kemungkinan. Mungkin dia menolak karena dia bakhil. Mungkin dia menolak karena dia menganggap enteng hukum. Mungkin dia menolak karena menganggap hukumnya tidak wajib. Kalau menolak membayarkan zakat karena dianggap itu tidak wajib, maka kufur. Karena dia menolak sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya dia menolak membayar zakat, tidak membayarkan zakat, itu tahawunan au bukhlan, karena menganggap enteng hukum atau karena bakhil, fala yakfur, maka dia tidak kufur. Karena di sini dikatakan summa yura sabiluhu, lalu setelah itu baru dilihat akhir dari perjalanannya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Mungkin dia masuk ke dalam surga atau mungkin dia masuk ke dalam neraka. Kalau memang dia adalah kufur, maka berarti dia pasti menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga sebagai pelajaran bahwa dalam persoalan kufur itu tidak sembarangan. Tidak boleh bermudah-mudah dalam menentukan hukum kekufuran bagi seseorang. Dan tidak perlu sering-sering untuk mengucapkan kata itu. Karena khawatir kita akan tersalah. Maka ketika ada yang menolak untuk membayarkan, jika penolakannya itu dikarenakan oleh menolak hukum, menganggap itu tidak wajib, maka kufur. Tapi kalau seandainya bukan karena itu, hanya dikarenakan oleh kebakhilannya, kekikirannya, atau menganggap enteng hukum, berarti dia sebagai mukmin yang fasik, tetapi dia tidak kufur, tetap menjadi seorang yang beriman. Ini ayat hadis yang berkaitan dengan persoalan wajibnya zakat dan diperkuat dengan ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama yang memang menghukumkan bahwa zakat adalah wajib. Barang siapa yang mengingkari wajibnya zakat itu fahuwa kafir, maka dia bisa menjadi seorang yang kafir. Nah, barangkali ini mungkin yang bisa kita sampaikan, dan ada pertanyaan silakan. Kalau seandainya kita membeli emas, umpamanya kita beli 50 gram atau langsung 50 gram kita beli. 85 gram itu kan ukuran di mana sudah berkewajiban untuk
bayar zakat. Tetapi tidak pada saat kita membeli itu nanti langsung dihukumkan sebagai orang yang wajib berzakat. Karena kewajiban zakat itu selain daripada adanya nisab, juga ada haul. Ada haul. Haul itu adalah masa di mana zakat harta yang dimiliki itu dia telah memilikinya selama 1 tahun. Haul namanya. Nah, maka kalau seandainya dia beli emas itu 85 gram itu Ramadan kemarin, berarti tidak pas saat beli itu bayar zakatnya. Ramadan berikutnya berarti sudah sampai satu tahun. Berarti sudah sampai haulnya. Seandainya emas itu masih berjumlah segitu, atau barangkali sudah ditambah lagi dengan emas yang lain, berarti dihitunglah itu semua emas yang dia punya untuk kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Gitu. Apa tiap tahun atau sekali saja? Kalau dia kaya tiap tahun, maka dia bayar zakat tiap tahun. Jadi orang kaya itu tidak bayar zakat sekali seumur hidup. Tahun depan ternyata emasnya malah lebih banyak lagi dari yang kemarin itu. Bayar zakatnya. Tidak sekali. Diambil. Bisa umpamanya emas diambil 2,5 kemudian dijual lalu kemudian diberikan kepada yang berhak untuk menerima. Tidak mungkin pula emas itu kita bagi-bagikan dalam bentuk emas itu kan, tapi adalah uang yang akan dipakai. Atau yang seharga itu, atau dengan atau dengan ambil yang seharga itu untuk zakat. Tapi nanti ketika dia punya uang ini kan ada juga zakat uang. Umpamanya dia punya emas 85 gram. Emas 85 gram ini satu haulnya bayar zakat. Ternyata di rekeningnya ada 1 miliar. Ini 1 miliar ini ada lagi zakatnya nih. Tidak cukup dengan emas, karena uang sama emas itu dua jenis yang berbeda. Ketika ada dua jenis yang berbeda, yang sampai haul dan nisabnya, maka dua-duanya harus dikeluarkan. Kalau seandainya dia sama-sama tidak sampai, dia berbeda jenis tapi sama-sama tidak sampai, walaupun banyak, maka tidak wajib zakat. Contohnya begini, dia punya kerbau 28 ekor, kan tidak ada wajib zakat itu kan, karena zakatnya 30. Punya pula dia kambing 38. Sampai nisab enggak tuh? Enggak, karena 40. Punya pula dia onta 4 ekor. Padahal nisabnya adalah 5 ekor. Itu orangnya kaya enggak tuh? Tapi wajib zakat enggak? Enggak, karena kerbau enggak sampai, kambing enggak sampai. Ini enggak digabungkan karena tidak satu jenis. Tapi kalau satu jenis, sapi Australia punya segini, sapi Bangkinang punya pula dia sekian ekor. Itu namanya satu jenis. Dikumpulkan kalau sampai 40 berarti wajib zakat. Tapi yang tidak sejenis maka tidak, masing-masing dihitung haul dan nisabnya. Maka uang ada haul dan nisabnya, emas juga ada haul dan nisabnya. Wallahu a'lam. Sebentar. Ya, itu masuk nanti dalam pembahasan zakatur ratib, zakat gaji, bagaimana para ulama memandang tentang zakat gaji itu, seperti apa penjelasannya, tentu perlu pembahasan yang lebih luas. Mudah-mudahan waktu kita nanti cukup untuk membahas itu. Cuma itu sudah ada beberapa ketentuan dalam aturan-aturan pemerintah seperti Perda, ya, peraturan daerah yang mewajibkan zakat gaji. Kadang gajinya cuma 4,5 juta atau 5 juta sudah
sudah dibebankan sebagai zakat. Ini yang saya maksud yang tadi itu. Jangan-jangan kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang zakat itu yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa. Mereka bertanya, apa yang wajib di zakat, yang dibayarkan zakatnya itu? Qulil afwa. Katakan yang kelebihan, sudah lebih dari apa yang dia butuhkan. Ada orang mungkin gajinya besar, tapi itu juga habis oleh kebutuhan dia, karena memang mungkin anaknya banyak dan lain sebagainya. Tentu dia punya kebutuhan yang banyak. Nah, oleh karena itu, dalam pertanyaan yang tadi itu masih perlu untuk didiskusikan. Meskipun sudah ada yang memastikan gaji sekian, lalu kalau dikalikan 12 sampai seharga 85 gram emas, maka dikenakan wajib zakat. Ada yang menentukan seperti itu. Umpamanya gajinya 10 juta sebulan. 10 juta kali 12, 120. 120 ini sampai nisab enggak tuh? Sampai enggak seharga 85 gram emas? Sampai. Berarti dia wajib zakat. Sebenarnya tidak masih langsung seperti itu. Karena 10 juta itu belum tentu mencukupi kebutuhan dia dalam sebulan. Sedangkan yang zakat itu adalah al-afwa, kulil afwa, yang ada kelebihan dari yang dia butuhkan. Nah, jadi masih perlu untuk didiskusikan lebih jauh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih ya, nanti deh, karena waktu Isya sudah masuk. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sambung insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.